Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa Kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa. Anduk, handdoek, bal, bal, biskop, bioscoop, potelot, potlood, pulpen, vulpen, salep, zalf, ember. emmer. Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. Sembilan 91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Dan balik lagi tadi sore ceria Taman Pro 2 untuk hari ini Senin 9 Desember 2024. Di studio Pro 2 FM udah aku spill tadi Taman Pro 2. Aku kedatangan tamu spesial aku buat sore hari ini. Kita bakal ngobrol seputar Green Generation Sumatera Selatan, menanam untuk masa depan. Hai teman-teman. Halo, Ada Kak. siapa aja udah datang ke Pro 2? Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Nurjana dari Ketua Umum Green Generation Sumatera Selatan. Oke, salam kenal ya. Iya, Selamat salam datang, kenal terima juga. kasih. Dan selanjutnya Kenalin, aku Rajendra Bisana Al-Rafi sebagai Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Green Generation Sumatera Selatan. baik, kami adalah kalian dari mana nih? Dari kampus kuliah atau apa? Kalau dari kami beda-beda Kak instansinya. Oh beda-beda. Iya. Kamu dari mana Rujana? Kalau aku dari UIN Denpasar Palembang. UIN. Iya, Oke, kalau Rajen panggilnya apa aku- sih Rajen ya? Iya Pak, Apa? Rajen. Dari mana? Kalau aku dari SMA 17 Palembang. Oh masih sekolah. Iya, Oh ternyata bermacam ragam Iya, ya. Kak, benar. Dari sekolah, kuliah begitu ya. Umum bisa juga. Iya, umum Kak. Berarti ini dari bisa dibilang kayak komunitas atau apa sih? Komunitas sih Kak, tapi memang kami ada jangka waktu umur gitu. Oh dari Oke. berapa sampai Kalau berapa? biasanya itu dari sekitar 15 tahun sampai 21, 22-an gitu. Oke, Iya. berarti kalau itu udah jadi ini ya, udah jadi istilah tuh kayak udah senior ya, maksudnya udah jadi apa sih bisa dibilang kayak alumni ya. Iya. Oke, teman-teman kita bakal ngobrol tentang menanam untuk masa depan peran generasi hijau dalam pelestarian pohon bersama Green Generation Sumatera Selatan. Baik, dari kalian berdua nih, kenapa tertarik untuk pelestarian pohon seperti itu? Boleh dari Nurjana dulu. Oke, kalau dari aku tuh sebenarnya memang sudah berapa kali mengikuti kegiatan lingkungan nih Kak. Salah satu Aha. memang di Green Generation. Kenapa aku tertarik untuk pelestarian lingkungan termasuk pohon Aha. tadi? Karena dari aku tuh penanaman pohon itu memang sangat penting bagi kita, apalagi kayak bagi generasi muda kayak seumuran Betul. kami gitu. Karena manfaatnya memang nggak hanya terlihat di Sekarang ya, saat sekarang, betul. tapi memang di beberapa tahun yang akan datang gitu. Iya, anak cucu kita nanti bakal menikmati juga begitu Betul, ya. gitu, Oke, ini kamu tergerak dari diri kamu sendiri atau kamu diajak oleh teman nih awal-awalnya gitu? Ya, kalau dari aku tuh dari diri sendiri sih Kak. Jadi memang sebelum aku ikut Green Generation Sumatera Selatan ini, aku udah pernah beberapa kali ikut kegiatan lingkungan juga di luar. Ah. Jadi memang lebih fokusnya lagi nanti ikut sini. Jadi kalaupun kedepannya nanti ada kegiatan atau memang organisasi lingkungan, bakalan tetap mau ikut gitu. Karena memang dari hati sendiri sih gitu Kak. Emang oke. Kenapa nih? Maksud aku kayak sepenting apa sih lingkungan seperti itu ya. Terus kamu bisa dibilang kayak peduli banget sama lingkungan begitu. Kalau dilihat sekarang ini gimana sih lingkungan kita, Nurjana? Kalau dari aku sendiri sih memang kenapa yang sangat tertarik di lingkungan, apalagi kayak pengen ambil peran lebih. Betul. Karena aku tuh pernah baca Kak ya, di Indonesia ini sendiri pun nggak sampai angka 25% Kak, kalau orang-orang itu atau masyarakat peduli terhadap lingkungan. Wow, kecil Iya, banget ya, iya minim kecil banget banget ya. Kak. Jadi Heeh. kayak itu kan terbukti kayak persenan Kak ya, masih Aha, sedikit. aha.
tidak pedulian. Berarti memang akan menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan kan kayak sekarang, permasalahan lingkungan itu memang sudah sangat terasa lagi, apalagi kayak krisis iklimnya kan Betul. yang benar-benar terasa gitu. Jadi memang tertarik gitu untuk mengatasi dan menjadi solusi gitu dari permasalahan ini. Oke, kalau kamu lihat lingkungan kita gimana nih? Kalau di Palembang, Sumatera Selatan, seperti apa tuh? Kayak anak-anak budaya tuh kayak lebih aware nggak sih terhadap lingkungan ya? Bukan cuman kayak ya kita nih nggak harus kayak ngikutin yang nanam pohon atau apa ya. Mungkin kita bisa nanam pohon di rumah kita masing-masing seperti itu. betul. Mungkin hal-hal kecilnya kayak buang sampah jangan sembarangan gitu-gitu ya. Kalau kamu lihat gimana nih? Anak-anak muda khusus buat Gen Z itu kayak lebih aware nggak sih atau malah kayak cuek? Kalau dari itu memang kita bakalan lihat kayak tergantung orang-orangnya sih Kak. Jadi memang tergantung individu. Tapi di Sumatera Selatan ini sendiri memang udah banyak orang-orang khususnya kayak teman-teman terdekat aku itu memang sudah menunjukkan sikap kayak kepedulian terhadap lingkungan. Oke. Jadi memang mereka sudah mengimplementasikan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi memang kayak di kampusku atau memang kayak di organisasi-organisasi pun ada gitu loh memang orang yang sudah peduli terhadap lingkungan gitu. Tapi memang kayak untuk mencapai itu kayak nggak ada kata puas gitu. Jadi kan Pelan-pelan karena memang ya. iya, jadi memang harus terus ditingkatkan gitu walaupun sudah ada Betul. tapi harus terus ditanamkan seperti itu. Oke, kalau dari Rajen sendiri gimana Jen? Kenapa nih kamu tertarik Jen buat menjadi salah satu bagian ya dari ya ramah lingkungan lah buat Palembang begitu? Berbicara tentang lingkungan, maka kita berbicara tentang kelangsungan manusia juga. Mhm. Karena bagaimanapun kelangsungan lingkungan dan kelangsungan manusia itu berkaitan. Aha. Nah, makanya kalau kita menjaga lingkungan, itu secara tidak langsung kita juga akan menjaga kelangsungan kehidupan manusia sendiri gitu. Oke, kenapa deh kamu tertarik? Dari sejak kapan? Alasannya apa nih? Apakah kamu punya pengalaman pribadi atau pengalaman yang buruk tentang lingkungan? Ada nggak? Kenapa? Pada saat kapan kamu udah mulai tertarik begitu? Jujur saya dulu tertarik kepada isu-isu kemasyarakatan gitu. Isu-isu politik juga gitu. Oke. Nah, salah satu aspek yang saya perhatikan itu adalah aspek lingkungan gitu. Oke. Bagaimana hutan-hutan atau lingkungan di Indonesia kita ini diberlakukan dengan sangat-sangat kurang sekali. Nah, oleh karena itu saya juga sebagai bagian dari generasi muda perlu untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan ini. Oke. Nah, kalau kamu lihat nih dari hal-hal kecil apa sih bisa kita lakuin sih Rajen untuk anak-anak muda nih khususnya Gen Z begitu ya biar ikut tentunya menjadi partisipasi dalam penghijauan. Sebetulnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu Kak. Bisa dengan cara kita mengurangi sampah plastik atau mendaur ulang sampah atau menanam pohon atau kegiatan yang semacamnya yang berkaitan dengan lingkungan, maka kita telah berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita gitu Kak. Jadi nggak harus besar dulu, kecil juga bisa gitu. Oke. Nah, kalau dari peran Green Generation Sumsel ini sebagai organisasi pemuda ya Iya. dalam menjaga kelestarian lingkungan ini khususnya penghijauan seperti apa? Oke. Kalau dari kami pun memang nama dari kami pun Green Generation Kak, generasi hijau. Jadi memang Oke. sudah bergerak di bidang Fokusnya lingkungan. ke situ ya, Iya. betul. Jadi kami Green Generation itu sendiri sebenarnya kami itu dari organisasi nasional sebenarnya Kak. Jadi kita punya Green Generation Indonesia. Jadi nanti di bawahnya itu ada Green Generation per daerah provinsi. Salah satunya di Sumatera Selatan. Jadi turun-turun gitu. Nah, kami tuh memang Green Generation ini punya visi misi kayak untuk mengkampanyekan supaya generasi itu peduli atau berbudaya lingkungan di kehidupan sehari-hari mereka sehingga mereka tuh bisa kayak menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka khususnya pada generasi muda seperti itu. Oke, jadi ya jadilah kayak apa ya, bisa anak-anak muda yang istilahnya tuh kayak menjadi panutan ya, Iya. menjadi istilahnya kayak Bisa contoh menjadi nih, contoh. contoh yang baik buat betul, Kak. keluarga, adik-adiknya seperti itu, buat yang lainnya Iya, juga betul. kan. Kalau mungkin kita siapa lagi begitu ya bakal betul, Kak. menghijaukan seperti itu ya. Oke, nah kalau dari proker dari Gerakan Menanam Pohon sendiri apa nih dari Gigi Sumsel?
Oke. atau GG Gamon ya. Iya, Gerakan menanam pohon Iya, betul. sebagai bentuk aksi pelestarian pohon gitu. Kalau dari kegiatan kami sebenarnya ini kegiatan yang pertama yang di Green Generation Sumatera Selatan. Jadi kami tuh mengangkat isu peringatan Hari Pohon Sedunia tepat tanggal Oke. 21 November kemarin, sekaligus Hari Menanam Pohon Indonesia tanggal 28 November kemarin. Jadi kami itu Oke. menggabungkan dua peringatan itu. Menurut kami penting peringatan itu supaya memang kita lebih peduli lagi dan lebih memperhatikan lingkungan tadi, khususnya salah satu tadi dengan penanaman pohon. Nah, kegiatan itu sebenarnya ada banyak rangkaian kegiatan. Salah Oke. satunya itu adalah talkshow media yang sedang kita lakuin ini. Oke. Jadi memang tujuan kami untuk memberikan masyarakat itu mengenai peringatan pohon tadi, Kak, Oke. terutama memang edukasi tentang pelestarian lingkungan melalui pohon tadi, penanaman pohon. Nah, setelah dari talk show nanti kami ada kegiatan di hari H di puncaknya itu tanggal 15 Desember. Nah, itu kami bakalan ngelakuin kegiatan seminar lingkungan hidup yang tentunya akan membahas tentang pelestarian pohon tadi. Oke. Kemudian setelah seminar itu kami bakalan melakukan aksi penanaman pohon secara Oke. serentak. Nah, untuk penanaman pohon itu kan di tanggal 15 nanti. Nah, setelah penanaman pohon itu bakalan juga melakukan kayak pembagian bibit-bibit pohon gratis gitu, Kak, ke Oke. jalan-jalan Wah, untuk seru masyarakat. ya. Iya, supaya mereka tuh juga bisa mengimplementasikan gitu, mungkin menanam di rumah masing-masing seperti itu. Oke. Ada bibit uang nggak? Itu Mau belum, Kak, ditanam? nanti, Kak. Rencananya di Iya. mana nih akan dilaksanakan? Kalau dilaksanakan itu kami sedang berkolaborasi dan koordinasi dengan pihak Taman Wisata Alam Putih Kayu dan BKSDA Oke. Sumatera Selatan. Aha. Seperti itu, Kak. Rencananya seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau dari komunitas kalian lah ya, itu berapa banyak sih anggotanya begitu? Kalau dari komunitas kami periode tahun ini itu ada sekitar 50, Kak, 50 orang. 50 ya. Iya. Itu udah maksimal ya atau Udah kebetulan pas ya, Pak, 50. udah 50? Iya, tapi memang setiap tahunnya itu memang berganti-ganti, Kak, tergantung periode kepengurusan itu. Oke, itu. bakal rekrut terus ya setiap Iya, tahunnya setiap tahun, ya. Kak, bakalan berganti seperti itu. Wow, keren banget ya. Oke, kalau dari Rajan gimana, Jen? Terus misalkan teman Pro 2 ada yang minat seperti itu ya, minat maksudnya buat bergabung gitu, atau hal apa sih yang bisa dilakukan agar bisa membantu ya, atau mungkin bisa mengedukasi juga buat teman-teman yang lainnya, khususnya anak-anak muda di Kota Palembang nih, gimana, Boleh kan? Jen? Jika teman-teman sekalian ingin bergabung bersama kami dalam broker GG Gamon, teman-teman bisa menghubungi kami di Instagram Green Generation Sumatera Selatan. Oke, di mana? Green? Generation Generation Sumatera Selatan. Oke, itu dibukanya untuk umum ya, kalau misalkan ada yang Iya, pengen untuk buka. gabung, pengen apa, kalau pengen ngedapetin bibitnya gimana seperti itu. Iya. Nah, nanti kami untuk kegiatan ini sebenarnya kami itu kan anggota kami dari instansi yang berbeda kan, Kak. Nah, kami itu sebenarnya bakalan melakukan kayak penanaman serentak di sekolah masing-masing perwakilan seperti itu. Jadi memang biar nyebar gitu loh. Nah, terus untuk penanaman bibit nanti jadi kan kami kan bakalan pusat di Putih Kayu. Jadi kami sebelumnya itu akan kayak nge-share kalau misalnya ada yang mau bibit pohon bisa datang langsung ke sana sebagai peserta, ataupun memang bakalan tadi kayak bagi-bagi langsung gitu di jalan seperti itu Oke. untuk kegiatan. Oke, anyway ini event yang keberapa nih, atau mungkin pertama kali? Sudah berapa kayak? Udah berapa sih, Kak? Udah Kayak sering ya? 5-an lebih gitu. Karena sebelum dari berapa ya? Bulan 7 Heeh. itu sudah setiap bulan kami ada proker, Kak, dari Green Generation. Apa aja nih proker ya? Pertama tuh kami ada kayak gathering dari per anggota kan untuk merancang program kerja. Jadi selama 1 tahun kepengurusan kami udah ada punya 12 program. Jadi satu bulan tuh udah ada, Kak. Terus Oke. untuk program selanjutnya tuh kami pernah ngelakuin kegiatan Semarak HUT GG, tepat peringatan ulang tahun GG yang ke-15 tahun, sekaligus peringatan Hari Bersih-Bersih Nasional kemarin Oke, di Kambang Iwa itu udah. Terus tuh juga kami melakukan kegiatan kayak pengabdian kepada masyarakat gitu, Kak, Eko Harmoni yang bekerja sama dengan PGLHK kemarin tuh dapat pendanaan dari KLHK langsung. Kemudian juga kami melaksanakan kegiatan yang baru-baru ini itu ada kegiatan GG Teens Volunteer, Kak. Oke. Itu kegiatan yang kedua, yang sebelumnya tuh sudah sempat dilaksanakan. Jadi kami lanjutkan. Nah, itu tuh memang fokus kayak ada 3 tempat kami kayak
panitianya itu bukan hanya dari Green Generation aja, tapi memang dari orang-orang luar karena kami buka kayak volunteer gitu. Jadi kami kemarin kayak mengedukasi tentang lingkungan sekaligus kebencanaan. Oke. Seperti itu. Tempatnya kemarin di sekolah, kemudian di panti asuhan dan di wilayah-wilayah seperti itu. Oke. Baiklah, seperti itu ya. Nah, kalau bisa dibilang nih kan bakal ada apa nih nantinya teman-teman yang bakal proker apa lagi? Karena ini kalau Ya. kalian ini jabatannya sampai kapan sih? 1 tahun sih sebenarnya, Kak. 1 Kami tahun ya? berarti sampai bulan Juni udah selesai pengurusan kami. Gimana nih selama kurang lebih 1 tahun begitu ya kalian Iya. bergabung, istilahnya sudah turut andil lah ya. Gimana tuh suka dukanya? Boleh dari Nurjana dulu, ceritain dong serunya ikutan gabung di Green Generation Sumsel ini ya. Iya. Nah, gimana ceritanya? Oke, kalau dari Nurjana sendiri sih memang selaku dari Kota Umum sendiri kan kayak memang tentunya bakalan ada banyak suka dukanya dalam menjalankan program ini karena memang dari Nurjana sendiri memang baru pertama kali memang menjadi ketua di sebuah organisasi yang sebelumnya itu cuman jadi kayak ketua kadif aja gitu belum. Jadi memang jadi Jana tuh punya kayak prinsip kalau misalnya aku ikut organisasi apa, pokoknya apalagi yang memang benar-benar aku pimpin harus gimana caranya bisa membangun perubahan yang besar gitu. Jadi aku nggak Oke. mau memang kayak organisasiku kayak cuman mungkin kayak berkembang gitu, tapi aku pun memang pengen kayak memang berkembang lebih besar, lebih Lebih besar gitu. Oke. Jadi memang kayak gimana caranya aku bisa lebih baik gitu di dalam organisasi ini, tapi gimana caranya organisasi yang aku ikutin ini harus jauh lebih baik lagi gitu, seperti Oke. itu. Nah, ini terkait nanti event kalian di tanggal 15 ya. Iya, betul. Tentu ini memperingati juga Hari Pohon Sedunia 21 kemarin, November ya. Terus juga Hari Menanam Pohon Indonesia 28 November Iya. gitu. Persiapannya seperti apa sih? Terus ada kendala nggak selama ini kan masih Iya. hampir mendekati juga nih ya. betul, Kak. Gimana nih persiapannya sudah berapa lama? Kalau dari persiapan ini sebenarnya rencana memang pelaksanaan itu di bulan November kemarin, Kak. Gitu. Tapi memang kami karena sebenarnya kami adalah organisasi independen, memang tidak ada naungan dari dinas apapun, jadi memang itu agak sedikit sulit Sulit untuk ya? mendapatkan kayak perizinan segala macam. Jadi kami sempat Oke. ada berapa kali perubahan pelaksanaan kegiatan yang terpaksa jadi kayak tanggal 15 ini. Nah, kami tuh udah ngajuin di beberapa tempat, tapi memang di Palembang ini kan memang kayak lahan untuk besar untuk penanaman pohon tuh kayak masih sedikit gitu ya, Kak. Tidak ada lahan seperti itu. Jadi memang itu jadi kendala juga buat kami gitu. Oke. Sejauh ini gimana nih persiapannya seperti itu? Karena kan bisa dibilang kalian ini tanpa istilah itu tanpa donatur lah ya. Iya. Maksudnya kalian ini nggak ada naungan siapa-siapa Iya. seperti itu. Artinya nih kalian ini selama ini jalan ini siapa sih yang istilahnya tuh kayak memberikan support, yang memberikan Iya. dana seperti itu? Boleh cerita nggak? Oke, boleh, Kak. Kalau dari kami sendiri sih dengan dari beberapa kegiatan sebelumnya, kami memang untuk support ini kami walaupun kami tidak ada di bawah naungan siapapun, tapi kami sering bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti kedinasan ataupun memang kayak organisasi-organisasi yang berhubungan seperti itu, Kak. Jadi memang kami tidak bergerak sendiri walaupun kami organisasi kami kayak independen, tapi tetap dibantu gitu loh, Kak. Walaupun kayak dibantu support ini memang nggak hanya dalam bentuk dana gitu ya, Kak, tapi bisa dibantu kayak dalam bentuk barang, kayak Oke. yang lainnya gitu, jasa atau lainnya itu sudah bisa membantu kami gitu, Kak. Sudah banyak ya? Sudah, sejauh Kak, udah ini? lumayan, alhamdulillah. Kita memang setiap ada event Iya. ada yang ngebantu atau Iya. gimana tuh? Nah, kalau itu memang harus kayak pengajuan dulu ya, Oh, Kak. Jadi kami pengajuan. sudah prepare dari bulan-bulan sebelumnya, khususnya kayak tahun depan kan bakalan ada program lagi kan, Kak, ya. Nah, jadi kami tahun ini udah mulai masukin gitu, Kak, sponsor Oh, udah. gitu. Ya, jadi memang kayak sekaligus kayak belajar gitu ya kan, Kak. Betul, Untuk betul. gimana cara kita kayak membuat event atau memang kayak gimana cara kita bisa berhubungan dengan pihak-pihak luar seperti itu. Karena kan ini keren ya, maksudnya Iya. teman-teman ini kan istilah tuh volunteer ya. Iya. Istilahnya mereka ini kayak emang benar-benar kayak ingin membuat Palembang khususnya buat diri kita masing-masing, di rumah kita masing-masing begitu ya. Karena semakin hari semakin panas seperti itu ya. Kalau tidak kita yang merubahnya siapa lagi seperti Iya. itu. Jadi kalian ini mengajak nih untuk anak-anak muda Kota Palembang, ayo bareng-bareng kita sama-sama buat penghijauan. Contoh kecilnya apa nih tips dari Nurjana? Contoh kecil dari penghijauan tadi, Kak, ya. Oke.
Oke, hal yang memang sudah contohnya sudah disebutin sama Rejendra tadi, memang khususnya kayak pemuda kita nih Kak, kayak Gen Z gitu ya Kak. Kita tuh memang bisa berkontribusi terhadap lingkungan dari hal sederhana aja gitu Kak. Seperti yang benar tadi kayak bisa bawa mengurangi konsumsi sampah plastik yang berlebihan. Jadi kita bisa kayak membawa tumbler. Itu kan apalagi kayak anak-anak sekarang ini kan kayak hobi banget kayak nongki-nongki gitu ya kan Kak ya. Kopi atau gimana. Itu kan memang kadang bisa menghasilkan plastik-plastik. Nah, itu bisa salah satu kita mengatasinya supaya tidak menghasilkan plastik yang berlebihan. Kita bisa membawa tumbler atau bisa membawa kayak cangkir yang memang bisa berbentuk kayak tumbler gitu Kak. Itu contohnya bisa, kemudian bisa membawa kayak tote bag, kemudian juga bisa hal sederhana yang kerennya juga bisa naik transportasi umum seperti itu untuk pelestarian lingkungan tadi. Itu teman Pro 2 ya. Oke, dari Rajen gimana Jen? Kamu sebagai anak muda nih ya, umur kamu berapa? 17 kan? Masih muda, masih sekolah muda kan? sekali. Masih sekolah begitu. Hal apa sih Jen dari kamu sendiri ini hal-hal kecil yang bisa lakukan untuk anak-anak muda ke Palembang? Ya seperti yang aku sebutin di muka tadi, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi perubahan iklim gitu Kak. Nah, ada beberapa hal seperti kita memisahkan sampah, daur ulang sampah, mengganti plastik dengan barang lain, dan kita juga bisa menggunakan transportasi umum gitu Kak. Oke. Itu ya. Oke, ada yang disampaikan lagi nih ke teman Pro 2 atau kita ulang lagi nih buat teman Pro 2 jangan lupa ikutan eventnya. Silakan dari Nurjana. Boleh nih ajak teman-teman Pro 2 Boleh. Oke, ramaikan ya. Jadi salah satu kenapa kami melakukan kegiatan tour media ini, kunjungan khususnya ke Pro 2 RRI Betul. Palembang ini, kami itu mau ngajak teman-teman sekalian, khususnya kayak teman-teman masih generasi muda untuk mengikuti kegiatan GG Gamon 2024 Tapi nggak ini. harus anak muda sih ya. Iya, memang, Semua Kak. umur harus Iya begitu bisa. ya. Wajib Karena ya. memang dari volunteer itu sendiri banyak banget yang sebenarnya nge-DM IG GG Sumsel kayak Kak umurnya ini udah lebih atau Oh, kurang bisa iya, nggak bisa nggak ya? ikut? Bisa Kak. Jadi bisa memang ya? tergantung dengan kegiatan. Nah, karena kegiatan ini kami ada banyak kayak ada seminar, aksi. Jadi memang perlu banyak orang. Jadi target kami pun itu kalau bisa 100, kalau bisa bahkan lebih seperti itu. Wow. Jadi kami bakalan kebetulan sekali volunteer pendaftaran itu bakalan dibuka dari hari ini sampai beberapa hari ke depan. Jadi kami tuh berharap banget teman-teman tuh bisa ikutan gitu loh, bisa menjadi aksi nyata kepada dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Syaratnya apa tuh kalau pengen ikut? Syaratnya nanti bisa dilihat dari IG Green Generation Sumatera Selatan. Nah itu jadi memang nggak ada syaratnya sih Kak. Jadi memang mengisi Google formulir itu aja seperti itu. Oke, harapan kamu apa nih, Nurjana? Ya. Mungkin buat tentang penghijauan tadi ya, terkhusus juga buat event kita kedepannya seperti apa? Oke, kalau dari aku sendiri harapan untuk lingkungan kita ke depan khususnya memang pertama ini kan adanya kegiatan ini juga menjadi salah satu jalan supaya harapan itu tercapai seperti itu. Jadi kan memang apalagi kayak khusus penanaman ini ya kayak kalau dari aku sendiri kayak kalau kita menanam itu sama aja kita kayak sedang beribadah kepada Tuhan kalau menurut aku Kak. Ya, karena ketika kita menanam pohon itu kita juga bisa menanam harapan-harapan untuk masa depan yang akan datang seperti itu. Jadi betul. ketika kita memang menanaman itu kan kita sudah mempunyai niat baik kan gitu ya Kak, memang untuk orang lain gitu, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Itu juga memang menjadi salah satu harapan supaya lingkungan kedepannya itu kayak cucu anak nanti kedepannya itu bisa lingkungan itu tetap sehat gitu, tetap baik seperti itu. Udaranya tidak terpapar polusi seperti Iya, itu ya. betul Kak. Tetap adem ya, bagi banyak pohon ya. Iya, betul. Oke, kalau dari Rajen gimana Jen, harapan kamu Jen? Gini Kak, harapan aku tuh bagaimana agar kegiatan ini bisa berdampak gitu Kak. Jadi nggak cuma berdampak bagi pengurus ataupun volunteer, Betul. tapi juga Iya. berdampak bagi seluruh masyarakat. Karena apa? Karena pohon yang kita tanam itu juga berguna untuk masyarakat luas dan bukan satu generasi Cak saja. dengar ceramah ya kalau dengar Rajen ini. Bukan satu generasi saja.
2, 3 sampai seterusnya mungkin. Jadi gitu Kak. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Aku dengarnya kalau Rajen setiap dia ngomong ingat dosenku Kak. Oh, di Kayak mana? dosen lagi Daerah kalau mana? kayak dosen lagi Oh, dosen, jelasin, ah. dosen lagi jelasin. Oh, sama. Iya, jelasnya kayak gitu Kak. Oke, thank you ya buat Ya. ada lagi yang pengen disampaikan nih ke dari teman-teman nih buat eventnya. Cukup. Mungkin itu aja sih Kak. Jadi nanti silakan teman-teman yang mau ikut, kami sangat tunggu sekali kehadirannya supaya bisa berkolaborasi, bergerak bersama kami, bisa menjadi generasi memang peduli dan berbudaya lingkungan. Terus tuh memang pesan lagi satu lagi gitu ya Kak. Ya, Kak? Boleh. Ya, untuk penanaman pohon itu aku pernah baca kayak pepatah gitu kayak Kak ya. Kalau waktu penanaman terbaik itu sekitar 20 tahun yang lalu seperti itu. Aha. Waktu Maksudnya? penanaman baik. Pertama, waktu penanaman terbaik itu harusnya 20 tahunan yang lalu seperti itu. Aha. Terus kan udah lewat gitu ya Kak, Udah, 20 tahun. Terus betul. waktu terbaik kedua adalah sekarang seperti itu. Untuk 20 tahun ke depan nanti begitu Iya, ya. betul. Wah, Jadi keren kalau kita banget nggak ya. bisa menanam di berapa tahun sebelumnya, berarti waktu Iya. yang selanjutnya yang terbaik adalah sekarang seperti itu. Jadi Oke. jangan tunggu-tunggu nanti-nanti dulu. Mantap, keren Iya. banget. Terima kasih buat Nurjana. Ini Ketua Umum Green Generation Sumsel, dan juga terima kasih buat Rajendra Apa, Kak? Wibisana ya. Iya. Kadip Humas ya, Green Generation Sumatera Selatan. Semoga nanti event kalian sukses dan Amin. juga seperti disampaikan oleh Rajen tadi, ini dampaknya bisa diterima, bisa dilakukan buat semua orang ya, bukan Iya, cuma betul, kayak Kak. volunteer atau teman-teman yang berada di sekitar pas event, tapi semua masyarakat tuh bisa kayak sama-sama, yuk kita jadikan ini generasi kita ini Iya. generasi hijau Iya, untuk betul. melestarikan pohon seperti itu ya. Iya. Betul Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih sekali lagi ya. Selamat sore, sampai jumpa. Bye bye. Bye-bye. Baik teman Pro, demikian tadi obrolan aku bareng anak-anak muda Gen Z ya dari Green Generation Sumatera Selatan. Nanti teman Pro 2 bisa ikutan eventnya di tanggal 15 Desember 2024. Jangan lupa follow Instagramnya di Green Generation Sumatera Sumatera Selatan. Sampai jumpa.